Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasif Ilmi dengan NIM 220512040076 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi dalam konteks jaringan komputer merujuk pada proses mengembangkan dan menerapkan aturan protokol dan spesifikasi yang seragam untuk memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas antara perangkat dan sistem yang berbeda dalam jaringan komputer. Tujuan utama dari standarisasi jaringan komputer adalah memungkinkan perangkat dan aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi dengan lancar di seluruh jaringan tanpa masalah kompatibilitas. Nah, beberapa contohnya yakni seperti yang pertama ada OSI layer atau OSI layer. Setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing. Komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik, sementara tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Maka dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itulah, kemudian ISO (International Standard Organization) menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Nah, di OSI model ini terdapat 7 lapisan atau 7 layer. Di lapisan pertama ada lapisan physical, yang kedua ada data link, ketiga ada network, keempat ada transport, kelima ada session, keenam ada presentation, dan yang ketujuh ada application. Nah, di lapisan yang paling dasar dari ketujuh OSI layer, bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya termasuk kabel dan juga tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata, dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Di lapisan yang kedua ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, maka data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan saja. Di lapisan ketiga kita ada network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer bisa tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikannya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Selanjutnya ada transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika gagal. Nah, next kita ada session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirimkan 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba jaringan putus,
maka pengiriman data bisa diulangi dari pos yang terakhir. Yang keenam, kita ada presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer, melakukan enkripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsinya pada perangkat penerima. Terakhir, di lapisan ketujuh, kita ada application. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi itu sendiri. Contohnya, saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Nah, selain OSI layer yang sudah kita bahas barusan, di standarisasi jaringan komputer juga ada yang namanya TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini bukan atau berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. T-protokol TCP atau IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. 1. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda, seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix, untuk membentuk jaringan yang heterogen. Di TCP atau IP ini juga memiliki beberapa lapisan atau layer. Jumlahnya ada 5, di mana di lapisan pertama ada physical, kedua ada network interface, yang ketiga ada internet, yang keempat ada transport, dan yang kelima ada application. Kita akan membahas di lapisan yang paling dasar dulu, yakni physical. Lapisan terbawah yang berperan sebagai sarana sistem mengirimkan data ke device yang terhubung ke jaringan. Fungsi dari physical layer adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface juga didefinisikan pada layer ini. Di lapisan yang kedua ada network access. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Fungsi network access layer dalam TCP/IP disembunyikan, dan protokol yang lebih umum dikenal, contohnya IP, TCP, UDP, dan lain-lain, digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Fungsi dalam layer ini adalah mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network, dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. IP address ini harus diubah ke alamat apapun yang diperlukan untuk physical layer untuk mentransmisikan datagram. Next, di lapisan yang ketiga ada internet. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protocol adalah jantung dari TCP atau IP
dan protokol paling penting pada Internet Layer, seperti RFC 791. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Seluruh protokol di atas dan di bawah Internet Layer menggunakan Internet Protokol untuk mengirimkan data di TCP/IP. Semua data TCP/IP mengalir melalui IP, baik incoming maupun outgoing, dengan mengabaikan tujuan terakhirnya. Di layer selanjutnya ada transport. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi atau connectionless dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Selanjutnya di layer terakhir kita ada application. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP atau IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa di antaranya adalah Telnet, yaitu Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan. Lalu ada FTP, File Transfer Protocol, yang biasa digunakan untuk file transfer. Lalu ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yang biasa digunakan untuk mengirimkan electronic mail. Lalu juga ada DNS, Domain Name Service, untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Lalu ada RIP, Routing Information Protocol, atau protokol routing. OSPF, Open Shortest Path First, ini juga termasuk protokol routing. Dan ada NFS, Network File System, untuk sharing file terhadap berbagai host dalam jaringan. Baik, itu saja yang saya jelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Kita sudah membahas mengenai apa itu standarisasi jaringan komputer, apa tujuan utamanya, dan juga ada beberapa contohnya seperti OSI layer dan juga TCP/IP, serta beberapa layer yang ada di arsitekturnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Muhammad Rasifil Ilmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.